according to foodatlas.com, number one loh rendang, and I agree. Rendang itu kita makan pakai nasi aja udah enak, bumbunya doang. Dagingnya habis, udah bumbunya sama nasi. Nasinya habis sama kerupuk. Ya kan, it's that good. Tapi coba, let's say, pasti kemana habis dari London? Tanya 10 orang yang lewat, tahu rendang nggak mbak? No. Tanya 10 orang yang lewat ya, bule di London kemarin, tahu onigiri nggak? Tahu. How come rendang yang segitu enaknya kalah dengan onigiri? No offense for Japanese ya, I love onigiri. Tapi masa kita nggak segitu terkenalnya sih? Do you understand? Do you get what I mean? Enak loh makanannya, kalah sama nasi segitiga, dingin, yang dibungkus pakai nori. Yang dibikinnya cepet, minimal proses dari rendang itu historical. Setiap desa ada ceritanya masing-masing, ada jenisnya masing-masing. But nobody knows. That's why you need branding. Behind branding there is communicating. And right now sudah dimudahkan dengan social media. Oke, luar biasa itu dia. Jadi key pertanyaan pertama, personal branding. That's very important teman-teman ya. Mau kalian dapat award apapun itu, tapi you need that personal branding supaya orang tuh makin tahu gitu ya. Oke, kita ke Mas Adrian nih. Mas Adrian, yang luar biasa loh ini Ispahan Good Day Fermentarinya ya. Mas, ini lu membangun brand F&B, ini khususnya berbasis fermentasi. Ini kan yang tadi Mas Mal bilang, di luar negeri banyak, di Indonesia tuh masih dikit. Kalau misalnya kita ngomongin tentang healthy drinks, beverage, ada yang tahu kombucha? Tahu. Suka banget. Pernah cobain fermentary? Belum, tuh kan? Nah, bedanya apa itu? Ada yang nanya, bedanya apa? Kira-kira kenapa bisa memilih fermentary? Apakah sama atau berbeda? Gimana Mas? Jadi nama kita kan Galeri Fermentary. Kita itu awalnya nggak mau cuman menjual minuman aja. Jadi kita fermentary itu berarti kita mencakup segala macam fermentasi sebenarnya. Jadi kedepannya kita pipeline-nya sih mau keluarin produk-produk lain. Cuma ini salah satu produk perkenalan pertama yang kita mau introduce ke masyarakat. Karena ini menurut kita ini apa ya, friendly, jadi gampang diterima. Dibandingkan kalau menurutku agak kombucha itu agak susah diterima gitu. Karena beberapa orang benar-benar nggak suka banget, ada yang suka banget gitu ya. Jadi lebih berbagi. Menurutku kalau kefir ini lebih friendly lah taste-nya. Gitu. Justru lebih friendly, justru lebih light sih. Aku suka banget. Apalagi berbagai macam rasa kayak gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya aku tanya, bagusan mana? Kan pasti udah nyoba dong kombucha sama fermentary. Ya bagusan produk gue lah ya gitu. Bagusan mana kira-kira? Sebenarnya sih nggak beda jauh, karena dua-duanya bagus untuk kesehatan. Jadi tapi mungkin ada bedanya kalau yang kombucha itu lebih kompleks rasanya, karena dia fermentasinya lebih lama, dia pakai teh, jadi apa ya, bodinya lebih bulat. Kalau yang kita ini lebih light, lebih refreshing, jadi lebih everyday you can drink, itu lebih segar. Aku setuju sih, karena sejak aku cobain fermentary ini, kayaknya semua aktivitas cocok. Mau abis olahraga, mau abis kerja, mau abis ngapain, bangun pagi juga kayaknya enak ya. Apalagi bagus untuk pencernaan gitu ya. And then that's why you make this as a unique selling point. Kayaknya Indonesia juga belum banyak ya? Belum banyak sih di Indonesia, karena memang yang kita lihat, orang Indonesia itu belum terlalu sadar sama kesehatan pencernaan. Jadi sorry to say, tapi orang Indonesia lebih suka perbaikin sesuatu dari luar. Jadi katanya kulit lagi kusam, ya udah beli moisturizer, beli foundation dan segala-galanya untuk nutupin. Padahal kalau mereka benerin makanan mereka, itu bisa bersih sendiri, bisa benar sendiri. You are what you eat. Itu balik lagi. Itu salah sebenarnya. Oh itu salah. Jangan di highlight ya teman-teman ya. Di pura-pura tadi lagi ngomong ya. Yang benar itu, benar apa? You are what you absorb. Karena kadang pencernaan kita itu udah segitu salahnya sampai kita makan pun dia nggak bisa nyerap nutrisinya. Gitu. Jadi you are what you absorb. You are what you eat itu technically masih salah. Masih salah ya. Oke, nanti yang punya bisnis restoran boleh diganti ya tagline-nya ya. You are what you absorb ya. Nanti diganti. Oke, terima kasih Mas Adrian. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Masih ada satu lagi tuh, nanti kita kuis ya. Siapa yang mau coba ya? Okay. Door prize. Mbak Asti. Halo. Aduh, ini jarang mungkin orang nggak ada yang tahu-tahu banget karena di belakang layar terus. Betul ya. Tapi yang tahu-tahu artis-artis besar, ulang tahun 35 tahun slang, tuh Mbak Asti belakang. Tulus kemarin konser juga ya?
Dari 2015 konser gajah sampai sekarang. Dari konser gajah sampai sekarang. Ada yang nonton Tulus ya kemarin? Ada ya? Nonton. Nah ini orang behind. Kalau nggak ada Basi, kelar itu acara gitu ya. Basi, Yap. aku mau bertanya hal simple. You as a solopreneur, Yes. personal branding kamu sendiri. Kamu kan pasti dari dulu sendiri punya visi misi. Tapi gimana kamu bisa bekerja sama dengan klien yang begitu banyak? Apalagi artis itu kan punya ekspektasi seni begitu besar Beda-beda, untuk konser betul. mereka. Dan bagaimana you can adjust with their vision, mission gitu. Itu gimana kamu bisa adjust dengan visi misi sendiri gitu? Sebenarnya ujung akhirnya bakat. Mungkin tadi saya cerita sedikit mungkin beda dengan Mas Kemal, jadi manggil Mas nih gue. Manggil Mas Kemal. Jadi kalau saya sempat ngerasain jadi dua sisi tuh. Jadi dulu saya solopreneur, kemudian tadi ada kendala-kendala tadi yang terjadi, akhirnya saya memutuskan untuk in-house di sebuah perusahaan marketing company. Sampai akhirnya sekarang atau dari tahun 2012 saya balik dari jadi solopreneur sampai sekarang. Nah, itu tadi perbedaannya banyak. Tapi kalau masalah pekerjaan mungkin sama apa yang saya lakukan di event. Di sini ada yang freelancer event nggak? Ada tuh. Oke. Sama sebetulnya tantangannya betul tadi bahwa kita di setiap event menghadapi personality yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda. Dari mulai yang kita hadapi itu sebetulnya kalau bisa kita pecah tiga. Yang satu adalah tim kita sendiri. Kalau saya mungkin show director mungkin di tim show management. Kemudian kedua partner kita bekerja. Dan yang ketiga klien. Nah, klien itu bisa macam-macam, bisa brand, bisa artis, bisa juga macam-macam lah. Nah, jadi kalau saya lebih ke bagaimana menghadapinya tadi creativity. Pertama pasti yang Mas Kemal bilang bahwa gimana cara kita bisa menangkap kreatif brief dari klien. Kalau untuk teman-teman atau tim bagaimana kita bisa menyampaikan ke mereka dan bagaimana supaya kita bisa membuat itu semua menjadi satu visi yang sama untuk membuat sebuah pertunjukan sukses. Kalau kita ngomong 35 tahun slang di GBK dengan begitu banyak elemen pertunjukan, kita atau saya sebagai show director harus menyatukan elemen lighting, visual, sound, belum artisnya, belum panggung dan lain sebagainya. Nah itu tadi butuh komunikasi, dari kreatif butuh ke komunikasi. Kemudian mungkin satu hal yang saya highlight selalu dalam pekerjaan kita atau pekerjaan saya sebagai show director itu sebetulnya the art of empathy sebetulnya. Yang mungkin saya pengen tekankan ke teman-teman bahwa sebelum kita melakukan pekerjaan itu yang kita harus rasakan adalah bagaimana posisi kita kalau menjadi mereka. Jangan pernah bilang kliennya ribet nih, kliennya bawel. Nah, cari tahu dulu kenapa itu terjadi. Posisikan kita sebagai mereka. Saya suka bercanda sama tim saya, kalau kita melakukan satu kesalahan, hal terburuk yang bisa terjadi sama kita adalah di blacklist. Kita nggak dipakai lagi. Tapi bagaimana dengan orang yang ada di perusahaan itu, eventnya gagal, dia bisa. Kalau orang BUMN saya suka bercanda, nggak jadi dilempar ke Papua nih, nah misalnya gitu ya. Jadi maksudnya empati dulu, tapi begitu kita merasakan di apa empati itu, kita akan melaksanakan pekerjaan kita pasti secara baik, komunikasi yang baik, dan sekali juga bisa terjadi atau bisa tereksekusi dengan baik. Itu dia. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Saya dengar-dengar Ya, sempet jatuh dari panggung 1,5 meter. Itu betul. betul. 1,8. 1,8 ditambahin 300. Tahu sih mereka. Tahu dong. Ada CCTV. Nah itulah part of mencintai pekerjaan. Di luar malu ya sebenarnya. Tapi itu terjadi tahun 2008 kurang lebih 2009. Betul bahwa saya jatuh dari stage. Besokannya mau event suatu festival besar gitu di Surabaya, saya ngerti. Ada orang Surabaya? Orang Jakarta semua ya? Nah, masa Surabaya? Saya jatuh dari panggung 1,8 meter, lutut duluan. Saya cuma takut itu moga-moga nggak patah di kaki saya gitu ya. Ternyata kaki saya nggak patah, saya nggak bisa jalan di hampir satu. Tapi begitu hari H, karena kalah sama adrenalin, saya bisa jalan semua event. Lari kesana, begitu beres event, nggak bisa jalan lagi. Itu the power of prinsip apa? Tapi dari situ saya belajar safety. Sampai sekarang bahwa akhirnya safety is a must. Jadi main dari semuanya, percuma event kita sukses kalau safety. Dan selalu orang Jawa ya, untung gue yang jatuh. Untung bukan artis yang jatuh. Untung bukan penonton yang kena, jadi itu sih. Waduh, luar biasa. Makasih lo diingetin loh. Iya. Masih ada Ini waktu. endurance-nya luar biasa. Sampai habis loh suaranya ini, sibuk banget. Iya, Tetap aktif betul. loh ibu ini.
Oke, nah kita kembali ke Mas Kemal. Yes. Mas, tadi kan ngomongin tentang hidup as a career, as a freelancer. Yes, betul. Gitu ya. Sebenarnya apa sih tantangan mental yang paling utama, khususnya untuk ketidakpastian terbesar dalam mungkin sisi keuangan kali ya? Oke. Finansial. Jadi ini I like the title, The Brave Life. Jadi Mas Ferry juga sempat nyebutin ya, brave. Brave. Karena memang lu butuh keberanian untuk menjadi entrepreneur. Especially for guys ya. Especially for guys. Why? Karena lu ada tanggungan keluarga di situ. Kalau solopreneur yang let's say yang perempuan, mungkin lu bisa bersama pasangan sama-sama entrepreneur. Mungkin atau Kalau ada pasangannya. solopreneur, ya ada pasangannya. Kalau ada. Amin. Kan positif ya. Nah untuk cowok kan lo harus mikirin gitu. Kayak oke, nanti makan apa dan gimana, bisa sustain apa enggak. Sustainability financial itu menjadi ketakutan. Selalu menjadi ketakutan. Bukan saya doang. Gue pernah ngedeketin, ya dulu ya, pacaran. Bokapnya ngomong gini sama gue. Jadi penyiar radio bisa ngasih makan anak gue apa? Tapi gue paham Apa ya? Mikrofon Pak. lagu CD gratis. Tapi gue paham, mana ada sih orang tua yang mau anaknya susah, right? Logika itu, right? Gitu. Dan pada saat itu I cannot say anything because I was still building my career. Gitu, I cannot say. Tapi kekhawatiran itu, that's why you need bravery untuk step up on this game. Karena benar-benar you need to be brave, consistent, dan sehingga kita punya dream. Semua dreamnya apa sih? Punya yang namanya sustainability financial. Ya kan, itu yang diinginkan. Nah itu gue coba beberapa kali dan gagal. Contoh ya, misalnya gue kan sebagai freelancernya MC ya, MC VO itu aja tuh, MC VO penyiar radio, 3 itu, MC VO penyiar radio, itu aja terus, kata bertiga itu terus. Tapi kan di satu sisi, ya contoh deh kayak sekarang, event lagi berkurang. Jujur, event lagi berkurang sekarang. Teman-teman MC, wah lagi banyak nih, berkurang. Lu doang yang MC kayaknya bro. Makasih IDFS. Boleh tepuk tangan buat IDFS. Terus dari situ apa lagi? Jadi kita kan nggak ada sistem, lu kerja hari kan lu nggak tahu minggu depan kerja apa enggak, right? You got the whole month, cepat kok kosong ya, gitu. Kayak kita tahu kan negara sekarang lagi efisien. Pak Presiden bilang jangan banyak selebrasi, correct? Ya kan? Impactnya apa? MC nggak ada bos. MC nggak ada. That's why you need to be brave if you wanna step into this game. It's correct. Dan gue beberapa kali mencari yang namanya apa ya, biar gue misalnya nggak MC, gue nggak VO ya, gue bisa tetap sustain financially. Oh, zaman dulu gue bikin rental PS. Dulu sempat Ya, rental PS sekarang juga. rental PS is big, right? Zaman dulu, wah gue lihat ternyata gagal. Ternyata nggak hanya semacam bikinnya doang, maintenance-nya mahal. Ada orang lempar joystick, ya, ketarik kabelnya, kayak rusak dia nggak mau datang, ya pastilah main game nggak mau datang dia, gagal. Gue bikin restoran, zaman dulu. Kalau teman-teman tahu Burger Lawless, gue ada yang namanya Semi, gue berdua sama dia tuh. Rental PS gue bikin sama dia, dia lari ke burger, kita berdua bikin yang namanya roastery chicken. Tahu kayak sekarang Emados. Tapi dulu nggak ada yang tahu, belum familiar orang. Gue bikin tuh. Makanya sebagai entrepreneur juga harus pinter nih. Kapan gue ngeluarin produk gue? It has to be at the correct time. Terlalu cepat salah, lu telah juga salah. Instant. PS gagal, bikin ayam gagal, kemudian gue pisah tuh. Semi bikin burger, gue bikin nasi kapau. Sendiri-sendiri. Dia lanjut dengan lawlessnya, gue lanjut dengan nasi kapau kue. Gagal juga. Alhamdulillah masih Alhamdulillah sustain. masih boleh tepuk tangan. Di mana nasi kapaunya boleh promo? Gue di Kemang, di Jalan Bangka. Jalan Bangka Raya 103A. Oke, nanti bisa mampir ya. Besok jangan sekarang, udah mau tutup. Udah tutup. Itu. Jadi pesan gue sebagai teman-teman, I like the title karena harus benar-benar berani. Jadi jangan sampai bikin kontennya atau bikin usahanya itu, ini marketnya ada atau enggak? Timingnya udah bener apa belum gitu. Maybe buat Mbak Asti bikin ideas gitu, udah bisa diterima belum sih sama crowd Indonesia gitu. Ntar malah bengong doang, malah nggak dapet, itu juga pasti ada di situ. Timing is very very important buat teman-teman if you want to be an entrepreneur.
Dan paling penting nih Mas, untuk timing masalah uncertainty finance. Yes. Sebenarnya kalau bisa ngomong tentang Brave, kenapa Bank Saku akhirnya hadir? Kenapa tuh? Ada Bank Saku punya satu produk yang bisa bantu untuk uncertainty in finance kalian. Jadi Ada satu produk namanya Saku Kredit. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya bisa eligible, bisa apply. Di situ ada namanya Saku Kredit. Aku udah nyobain. Oke. Di tengah ya saya kan juga MC gitu ya, ada freelance lain gitu kan. Ada uncertainty, aduh gajian masih lama, ada invoice belum turun gitu ya. yang sampai curhat nih invoice nih. Udah sih IDFS ya. Nah, jadi di tengah-tengah uncertainty ini ada satu produk yang Bank Saku tuh tawarkan namanya Saku Kredit, teman-teman. Di sini kalau misalnya kalian suka scan kris, betul? Jajan semua scan kris. Di Bank Saku kalian bisa scan kris Saku Kredit. Jadi gimana tuh? Gua kayak scan kris biasa, tapi lu minjem pakai Saku Kredit dari Bank Saku. Jadi kalau scan kris kan harus ada duitnya ya. Iya. Kalau ini kalian bisa minjem dulu pakai Saku Kredit. I see. Maksimal 500.000 lumayan lah sebulan, bisa buat beli bakso, Iya. buat beli kebutuhan rumah tangga gitu kan. Beli maca ya. Beli maca ya kan biar gaul kayak pik ya sekarang ya. Jadi gitu, jadi bisa dimanfaatkan untuk teman-teman freelancer yang mungkin punya uncertainty finance yang tengah-tengah, aduh belum turun invoice gitu ya, atau misalnya belum turun nih gajiannya kayak gitu. Itu bisa dipakai untuk produk Saku Kredit. Boleh tepuk tangan dong buat Bang Saku teman-teman. Nanti jangan lupa untuk di-apply kalau eligible. Nanti kamu bisa apply dan jangan lupa untuk diaktifkan begitu ya. Lumayan kan karena tahun ini. Coba tahun 1999. Nah itu baru mau ngomong, ya kan? Duit VO 250.000 belum turun-turun nih, 250.000 ya kan? Akhirnya kasbon dulu ya. Lu tau nggak gaji gue berapa dulu penyiar radio berapa ya? Bisa nebak nggak? Gue freelancer nih, tau nggak? Tahun 99. Tahu? Ya 92.000 deh. Per jam gue siaran berapa? Sampai detik ini gue masih dibayar per jam. Oh gitu. Kan Kalau gue buru suara jam-jaman. Tahu nggak berapa? per jamnya. Ya, yang bisa jawab dapat good day fermentary. Yuk, Berapa ayo. ya? Coba angkat tangan. 250. Oh tajir bro, Wah, tajir banget ternyata. berapa? 150. Yang mana? 14. Berapa? 5.000 bener. 5.000. Boleh Mas kita. Mas ini cobain Mas Mas. bulan berapa mas? Lah, Mas ini berapa? Berapa jam saya? Terima kasih. Kalau hitung ya. Ini kalau lu dapat prime time ya. Prime time tuh 4 jam. Berarti sekali siaran sehari 20.000. Ya kan? Dikali Senin sampai hari ini kalau kita ngomongin udah paling prime ya. Which is kalau pertama penyiar nggak mungkin lu taruh prime time. Lu pasti taruhnya Sabtu pagi. 2 jam. Ya, 10.000. Ya, begitu keluar kantor gua dulu di sana, begitu keluar habis buat parkir. Parkir dulu 2.000 ya. Habis buat parkir. Ya, that's why you need to be brave if you wanna be a solopreneur. Luar biasa. Oke, tepuk tangan buat solopreneur di sini. Jadi kalian yang freelance itu luar biasa untuk bisa survive gitu ya, untuk bisa break life sampai saat ini. Oke, kita ke Mas Adrian. Mas, ini kan pas bangun Good Day Fermentary, pasti banyak dong cerita menarik. Udah berapa lama sih Good Day kalau boleh tahu? 2023. Oh, itu masuk baru juga ya? Masih baru ya 2 tahun ya. Oke, tapi dengar-dengar udah di Hotel Grand Hyatt nih kayaknya. Baru 2 tahun udah jualan di Grand Hyatt teman-teman, di hotel di bawah, luar biasa. Itu gimana proses bisa sampai ke Grand Hyatt? Kebetulan kemarin jadi setelah dari Solopreneur Academy ikut juga program lain dari Metro TV. Boleh nyebut nggak sih? Gitu aja. Dikitin aja. Khusus untuk betul nih. Iya, Matt. Jadi ceritanya dulu, aku dulu tinggal di luar ya. Jadi ada satu TV show yang aku suka banget namanya Shark Tank. Ya, Shark Tank iya, itu oke. kita punya ide bisnis, kita pitching ke investor, ntar mereka mau invest berapa lah gitu. Terus itu waktu aku balik ke Indonesia, aku nyari. Waktu setelah bangun gede ya, jadi kita ngomong, ini terus kita nyari, ada nggak sih Shark Tank Indonesia? Ingin ikut gitu kan. Ternyata nggak ada, tapi ada yang mirip-mirip, namanya JJN di MTV itu. Oh, langsung udah kenceng gitu ya. Oke, Jadi oke. iseng daftar dan kebetulan masuk, jadi masuk dari top lebih dari 8.000 orang tuh masuk top 80, terus ada 36 sama 24 kalau salah. 36 itu top 36 ya. Jadi cuma 36 yang akhirnya di film di studio MTV itu. Jadi waktu present untungnya udah dari Solopreneur, jadi udah
udah dipersiapin lah untuk ngomong sama investor kan, karena kan ujian terakhir kita Solopreneur Academy itu pitching investor. Ya, jadi FYI kalau ikut Solopreneur, ujian terakhir itu adalah pitching ke timnya Bang Saku dan beberapa pelaku bisnis gitu ya. Itu jadi waktu itu Mas Adrian bikin presentasi dan present bagaimana communication skillnya semua disampaikan. Kayak ujian skripsi lagi. Kayak ujian skripsi tesis ya. Ditanyain. Untungnya ada itu makanya bisa kan masuk Iya, siapa gitu kan. jadi apa lebih pede kan, jadi waktu presentasi di Dijen untungnya 5 panelisnya, jadi ada Rino Barak, Irwan Musri, ada Stasiun Pelang, ada Dian Ulu sama Rex Marindo. Jadi 5-5-nya semua mau invest semua, jadi mereka nawarin invest, tapi emang setelah kita, jadi after the show kita pikir-pikir kayak masih belum match lah, jadi kayak chemistry kita belum dapat, jadi akhirnya kita tolak. Tapi Rino Baraknya ngebantu kita, karena kan Rino Barak yang punya board director di sini ya, jadi Grand dia Indonesia. kemarin nawarin kita untuk acara iftar sebenarnya. Jadi acara iftar kemarin dia bilang mau nggak masukin di sini, tapi cuma sebulan aja. Tapi terus dia kasih option kalau mau kita ada option kedua, jadi kita masukin minuman kamu di buffet breakfast kita. Jadi semua orang yang stay di Grand Hyatt pagi-pagi bisa minum sepuasnya di flow. Wow. Habis ini minum ya teman-teman ya. Lagi flow. Demi free flow. Bungkus kayaknya gua kosong, buat tumbler. Iya, buat tumbler. Gitu, jadi akhirnya kita bisa masuk ke Grand Hyatt. Oke, luar biasa, boleh tepuk tangan ya teman-teman. Gue penasaran, terus mereka nyobain dong. Nyobain. Terus gimana apa pendapat customer feedback? Itu kan customer lu ya jadinya. Iya. Feedbacknya gimana? Yang paling lucu itu kemarin si head chefnya, jadi di Grand Hyatt ada head chefnya, Chef Paolo itu dari Italia kalau nggak salah. Jadi dia tuh nyobain yang suka banget. Sampai kita itu di fitur di acara Asia Pacific gathering manajernya dia, manajer. Jadi ada manajer dari Italia, Hong Kong dan lainnya semua kumpul dan kita di fitur di situ sih. Jadi happy banget main gitu. Happy banget, luar biasa. Tuh ya, nanti kalau mau cobain bisa beli aja di online, gak usah ke Grand Hyatt, gak apa-apa ya. Kalau mau nginep boleh free flow ya. Kalau mau beli bisa di TikTok, oke? Ya. Oke, Mas berarti luar biasa, berarti feedbacknya bagus ya? Bagus banget ya. Berarti apakah lu ada sempat ngejar viralan atau apa segala macam gitu? Enggak sih, jadi kalau kita kalau misalnya ini yang paling bikin happy selama jalanin gede ini itu DM dari customer. DM customer. Dari customer. Jadi kadang Bilang apa mereka? Jadi kadang tuh ada yang bilang, jadi ada beberapa yang temen, ada beberapa yang benar-benar orang nyobain karena lihat dari IG, lihat dari kita kan juga sering ikut event kayak Bright Spots, Masa juga kan. Jadi ada yang nyobain terus ada yang bilang, gua solid hari ini. Kayak gua nggak diare lagi atau kentut gua nggak bau lagi. Kayak oke, actually jadi gua juga bukan cuma jual minuman kan, jadi menjual something yang actually benefit untuk customer kita. Nah jadi dari situ kita kan kayak membangun connection. Jadi menurut aku bangun bisnis itu nggak perlu cari viral, tapi kita justru perlu connect ke customer kita. Karena kalau kita lihat viral juga banyak restoran viral juga sekarang udah nggak ada dengan suaranya gitu. Jadi sama kayak bintang lah, kalau terlalu bersih nggak terlalu terang ya akan cepat redupnya gitu. Jadi kita mau yang sustain dan naik terus. Oke, yang penting tepuk tangan yang luar biasa. Jadi naiknya jangan gini guys, tapi naiknya pelan-pelan aja gitu ya. Slow but sure, betul kayak gitu ya. Oke, nah kita ke Mbak Asri sekarang. Mbak Asri, tadi kan di tengah kesibukan dirimu ya, show director, kayaknya sibuk banget. Ini habis meeting loh tadi ini, habis meeting, suara habis gitu ya. Sempet-sempetnya datang ke sini juga, terima kasih Mbak Asri. Nah, aku mau nanya gimana caranya as a freelancer seperti kamu itu bisa mengelola waktu, apalagi show director, pekerjaan kamu, manage team, mungkin keluarga, itu gimana cara kamu bisa mengatur waktu atau pekerjaan semuanya? Justru dengan jadi freelancer, kita berkuasa penuh atas apa yang jadwal yang kita bikin. Tapi kuasa penuh dan hak penuh atas kita juga diiringi dengan tanggung jawab. Betul ya? Jadi freelancer tuh paling gampang. Mau duit banyak apa duit nggak banyak, udah gitu aja. Beda dengan full time ya. Jadi bagi waktu tadi tentunya ya pasti kalau sibuk segala macam. Tapi tadi dengan jadi freelancer kita jadi bisa mengatur sendiri. 1 hari 2 meeting, 3 meeting. Lebih dari itu, maaf mas, saya penuh. Boleh nggak? Hari lain, sebenarnya untuk keluarga. Gitu. Begitupun dengan event. 1 minggu dengan show director saya membatasi. 1 minggu berapa event yang akan saya pegang. Jadi dalam 1 bulan kita punya kuota sendiri, ngukur sendiri kemampuan waktu, pikiran, membagi pikiran dan fisik tentunya.
Tapi sebetulnya dengan jadi freelancer juga keuntungan terbesar, apalagi kalau saya sebagai pelaku event atau pekerja di event, yang tadi Mas Kemal bilang passion, itu yang saya punya dari awal, bekerja dengan passion yang jadi duit. Akhirnya enaknya adalah kita selalu ngerasa apa yang saya lakukan ini adalah hobi yang dibayar. Michael, orang mau nonton konser bayar loh, ngantri loh. Saya ada di tempat duduk paling enak, di depan panggung, saya dibayar untuk itu. Itu aja dulu. Tapi bukan menjadi tidak jadi tanggung jawab. Justru itu yang membuat kita tanggung jawabnya menjadi besar. Tapi dari punya pemikiran seperti itu, sangat sedikit orang yang beruntung untuk ada di posisi saya sekarang dengan tidak melupakan perjuangan yang sudah dilakukan. Jadi tadi enak banget jadi freelancer itu sebetulnya. Ketika kita punya kuasa atas waktu kita sendiri. Mas Kemal mungkin mau tambahkan bagaimana Mas? Agree. Agree, ya? Agree. That passion. Kalau misalnya kita udah sampai di level dimana hobi bisa kita jadikan uang, ya, itu udah that's the ultimate goals Yes. of every freelancer. Tapi balik lagi, make sure is it doable or not. Jadi kita harus research juga gitu bahwa doable apa enggak sih di Indonesia nih? Di Jakarta dulu deh. Kalau iya gimana gitu. Kalau enggak where? Maybe di sini, maybe di Surabaya, maybe I don't know gitu. Jadi itu benar-benar dipikirin kayak ini bisa atau enggak. Jadi emang bener-bener bukan cuma asal kerja, happy, lah udah itu nggak bisa. Betul. Patient but still responsible ya. Yes, of Gitu course. ya. Pasti. Carilah pekerjaan atau area pekerjaan yang membuat kita merasa kita ngerjain hobi tapi dibayar. Nah, itu dulu. Kalau udah ketemu, hidup indah. Indah banget Indah juga ya. sekali. Waduh, ada intern nggak kalau lagi konser? Saya mau daftar boleh? Enak ya? Ada batasan umur Mas. Oh gitu. Oke, pasti. Nah, Mas Kemal. Yes. Nah, sebagai freelancer ini kan tadi ngomongin tentang certainty, sustainable kayak Iya, gitu betul, kan. betul. Ini kan dari ada cerita nggak sih kayak dari kamu pengen uncertainty yang tadi kan kamu melakukan udah Ya. buka nasi kapal. Udah. Yes. Ada yang gagal juga. Ada yang gagal. Berarti yang certain itu apa dong sekarang berarti sekarang? Oke, kalau saat ini gini, sebetulnya gue pernah ketemu sama teman, udah gitu. Nothing is secure. Nothing is secure. Jadi sebagai mau itu freelancer, mau itu full time job, nothing is secure in life. Ya. Temen gue kayak karirnya oke. Tiba-tiba something happen to the world, oil and gas, batu bara, bla 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 bla, tiba-tiba cut. Covid. Gitu. Mereka cuti tapi mereka tetap digaji. Freelancer kan enggak. Tapi begitu gue punya produk ini, begitu gue pulang, gue lihat, gue buka laptop gue, ceklek. Yes, this is the goal. But tetap gue taruh di hati gue gak bisa comfort zone. Because you never know what's gonna happen. You never know what's the trend. You never know what's in front of you. Tetap branding, tetap jualan, tetap gak boleh kena yang namanya comfort zone. Karena comfort zone will kill you. Itu dia ya. Ya. Jangan stay in comfort zone Yes. teman-teman ya. Yang paling penting kan networking juga ya. Networking. Ini mungkin teman-teman di sini mungkin bisa loh kenalan sama satu sama lain gitu ya. Berjejaring networking. Yes, Siapa tahu di sini betul. ada bisnis baru kita nggak tahu kan. Yes. Saling butuh gitu. Nah, buat teman-teman, aku juga mau ngasih tahu nih. Ya. Ngomongin tentang networking. Nanti kalau udah kenalan, di bangsaku kebetulan jadi keingetan. Ya. Ada satu fitur namanya undang teman. Undang teman. Undang teman. Ini tuh fitur apa sih? Jadi sebenarnya fitur ini adalah fitur kamu bisa rekening bersama. Jadi kamu sama rekan bisnis atau masih dengan suami gitu ya, atau dengan teman-teman, itu bisa pakai fitur undang teman ini untuk kamu bisa nabung bareng dan juga transaksi semua transparan di situ. Jadi misalnya kayak gue kan juga bikin kelas tuh event. Jadi ada gue, Kelas. kemudian ada tim event gue, ada Ya. admin, kemudian ada tim documentary. Ini berempat bisa ngeliat nih Bisa semua. ngelihat semua situ, lu masukin duit semuanya masuk situ. Lalu kemudian misalnya, Oke. terus teman tim event lu, Mal, gue mau beli makanan buat peserta gitu. buat peserta. Dia beli scan, Oke. pakai duitnya di situ. Gue bisa lihat. Langsung muncul notifikasi lu di handphone lu. Ah. Oh benar. Kalau dia bilang 500.000 yang dia bilangnya 500.000, tapi yang kepake 250.000, Oke. langsung ketahuan. I see. Nice. Itu fitur Iya, undang teman iya, iya. bangsaku. Nice. Luar biasa. Karena sebagai freelancer, lu gak ada waktu deh percaya sama gue untuk coba kamu kemarin bener nggak belinya sekian? You don't have the time. Serunya. You don't have the time. You don't have the time for that. Betul. Ini benar-benar Wow. saving time juga buat freelancer. Dan ini sebenarnya applicable bukan cuma buat freelance, tapi buat keseharian. Ada teman-teman yang pengen misalnya patungan kado. Nah,
Mana yang udah transfer 150, mana yang belum? Atau ibu-ibu arisan, mana ibu-ibu arisan? Mbak Olive tadi arisan, tahuan kan duitnya ditransfer Bisa kemana? berberapa bro? Bisa banyak ya? Maksimum 20 orang. Jadi kalau temennya 21, yang satu di-kill dulu ya. Nanti suruh cari teman sendiri. Jadi 20 aja dulu gitu ya. Ini buat ibu-ibu yang menjadi ini ya, ketua orang tua murid. Orang tua murid. Ini nih. Ibu-ibu komite. Iya. Karena istri gue jujur nih kalau misalnya Oh, udah kelas. nyumbang kado gitu ya, dia suka bingung, ini udah transfer belum ya? Terus gue bilangin bini gue deh, Atau yang pengen main pedal, patungan kan, mahal tuh ya, mahal kan lapangan ya. Oh, mahal banget, bisa tuh patungan di situ gitu. Jadi banyak sebenarnya fitur ini bisa digunakan di berbagai use case. Makanya Bangsa keluarlah fitur undang teman ini. Lo boleh tepuk tangan dong buat Bangsa aku teman-teman. Luar biasa, itu bisa dicoba ya. Dicoba nanti, siapa tahu temennya langsung mintain duit. Oke, Mas Adrian, Mas, ngomongin tentang fitur undang teman juga tadi gitu ya. Nah, di dalam F&B pasti ini lebih kompleks lagi dong pengelolaan keuangannya. Iya dong. Beli bahan baku, cash flow, transportasi, nganter-nganter barang, produksi. Itu gimana ngaturnya? Apakah clear atau suka berantem atau gimana? Oke, jadi sebelum Solopreneur Academy agak berantakan jujur aja. Jadi kayak kata Mas Kemal tadi, kita sendirian nggak bisa ngatur semuanya gitu. Jadi kita kayak bensin karyawan, makan karyawan itu hanya ya udah pokoknya asal terima mereka bilang berapa ya udah. stocking ya bro ya. Percaya, namanya percaya. Oke. Gitu. Tapi emang sebagai entrepreneur salah satu yang harus dikuatin adalah disiplin dalam cash flow-nya kita sih emang. Jadi kita harus tahu uang yang keluar masuk mana, berapa, udah kebayar belum invoice-nya gitu. Apalagi kalau kayak kita main retail juga tuh barang hari ini invoice-nya baru kebayar kayak sebulan 2 bulan ke depan. Jadi kita harus keep track juga. Jadi terus untuk ngitung stok juga, apalagi kayak jadi kita kan pakai buah-buahan segar, kita nggak pakai sirup-sirup, jadi ini tanpa pengawet semua, jadi kayak harga buah itu naik turun, jadi kita harus tahu momen yang benar kapan untuk beli buah dalam jumlah banyak gitu kan. Jadi terus apalagi dalam keadaan ekonomi yang lagi nggak jelas ini kan, jadi kita kan kadang harus pintar untuk analisa ke depan, jadi kita harus tahu ternyata kita kayak mau buat berapa banyak sih supaya jangan sampai kita overstock juga, karena mungkin bedanya F&B dengan art atau freelancer, kita produk kita tangible, jadi kalau nggak kejual ini akan kebuang gitu, jadi kan kita rugi. Jadi kita harus benar-benar planning ke depannya. Terus salah satu yang paling penting adalah kadang orang kalau udah kelihatan bisnisnya udah berhasil dikit, kadang mikir ekspansi, kadang mikir mau nambah equipment lain gitu atau mau nambah, itu kadang harus ditahan dikit, kita harus planning lah, kita harus sabar, kita harus nyiapin uang aman untuk berapa bulan ke depan gitu. Jadi kita harus kayak 3-6 bulan ke depan kita at least harus sudah oke, kita bisa survive 3-6 bulan ke depan, baru kalau ada lebih bolehlah beli alat-alat, boleh beli kamera, beli drone atau beli apa gitu. Terus tadi undang teman pun kita actually pakai diganti juga. Jadi juga berarti. pakai. Oh, oke. Kita untuk kayak tadi aku bilang, jadi kayak untuk karyawan, jadi sekarang untuk isi bensin, untuk beli makan, kita tracknya dari situ. Jadi mereka tinggal scan aja, kita udah tiap bulan udah ada laporan ya, karena kita harus laporan mulai rapi kan, jadi kita lebih. Semua langsung transparan di situ ya di rekening. Berarti sekarang udah setelah solopreneur tahun lalu udah pakai fitur undang teman, udah ekspansi belum? Nah, pertanyaan itu langsung straight to the point. Udah ekspansi belum keluar kota? Keluar kota udah, barusan kita ke Bali. Wow. Udah Bali ya, ke Bali nanti kalau ke Bali bisa ya dibeli ya, selain di TikTok. Iya. Selain di TikTok, bisa di Bali juga teman-teman. Oke, boleh tepuk tangan dong nih buat Mas Adrian, luar biasa. Basti, Saya. hadir. Anda kan sebagai freelancer nih, tadi udah ngomongin tentang bagaimana pengelolaan waktu dan segala macam. Nah sekarang aku penasaran banget berperannya sebagai solopreneur nih ya. Pasti kan Anda punya tim ya? behind. Yes, tentu. Berarti kan sebenarnya walaupun sendiri, setiap show itu kan you have a lot of team behind gitu kan. Yes. Itu gimana cara Anda people management-nya gitu untuk bisa ngatur supaya tenang, pasti ada masalah, pasti semua show pasti suka ada berubah tiba-tiba kayak gitu. Gimana lu bisa ngatur tim lu supaya bisa tetap stable? Itu juga butuh proses ya, bertahun-tahun, karena
being a show director itu banyak sekali skill yang mesti dimiliki. Utama pasti leadership yang tadi. Bahwa kita memimpin, kita dalam pertunjukan atau memimpin atau jadi kaptennya pertunjukan lah. Yang dipimpin juga nggak semuanya cewek, lebih banyak cowoknya. Karena kalau di dunia event itu kan 20% perempuan, saya laki-laki. Leadership pasti. Kedua, negotiation skill pasti. Saya suka bilang bahwa hidup saya itu cuma makan, tidur, sama nego. Jadi makan, tidur, ada apa-apa kejadian negosiasi. Ketiga, communication pasti skill. Bagaimana kita berbicara, bagaimana cara kita supaya meyakinkan orang yang kita ajak bicara. Dan tentunya itu juga didukung oleh skill, technical. Jadi maksudnya dalam dunia pertunjukan, kelemahan, sorry saya gender, tapi kelemahan perempuan adalah tidak mau belajar technical. Padahal itu yang paling penting. Kalau tim kita pintar, kita harus lebih pintar minimal dari dia untuk general aja. Jadi harus tahu semuanya. Nah, people managementnya balik lagi ke tadi, bagaimana cara juga kita meyakinkan tim kita bahwa event ini selalu dibilang nggak ada Superman dalam sebuah tim. Yang adalah dalam sebuah event, yang adalah super tim. Jadi benar-benar teamwork yang mesti diyakinkan bahwa orang-orang semua ini, bahwa semua peran lo itu berperan dalam event ini, bukan cuma gue, tapi semua yang ada di situ. Gitu. Jadi meyakinkan atau mentitik beratkan mereka bahwa teamwork itu adalah hal yang paling penting. Dan yang tadi bahwa semuanya solopreneur loh. Kalau di freelance saya punya banyak tim tapi semuanya solopreneur. Nggak semuanya juga hanya bekerja dengan saya. Mereka bekerja dengan show director lain. Nah yang lainnya adalah manage time-nya mereka, manage kita tahu bagaimana tim kita dalam keadaan lagi gimana, bisa baca situasi. Kalau misalnya dibilang leader, tarik ulur, kapan kita harus narik, kapan kita mesti ngegas, kapan kita mesti santai dulu. Karena mereka juga punya beban pekerjaan yang lain. Jadi lebih ke tadi people managementnya, menyenangkan lah pokoknya. People management ya, Mas Kemal? Menyenangkan ya bekerja Iya kan, Mas? pasti sebenarnya. Ada timnya di sini? Nggak ada ya? Nggak ada, jangan. Nanti tawan lah. Gitu. Oke Mas. Nah, kembali nih ke Mas Kemal. Yes. Tadi ngomongin tentang bangun relasi, networking, memperluas network. Jadi apa aja sih yang lo lakuin untuk bisa memperluas networking? Memperluas networking saat ini sangat mudah. Social media. Be friends with them. Comments, DM, ya. Comments on their stories, ya. Congratulate them, happy birthday. Ini lebih mudah daripada zaman dulu. Zaman dulu tuh tahun 2010 ke bawah, mungkin 2015 ke bawah sebelum ada social media, ya. Susah untuk maintain. Ya ngajak ngopi kalau dia mau. Ya enggak? Kalau dia mau. Kalau enggak, gue kebetulan lagi setia budi nih. Main yuk, nongkrong nih gini-gini nih. Sorry mas, lagi ribet, nggak bisa. Coba lagi ini nggak bisa. Sekarang, by social media, be friends with them. Tapi jangan terlalu pushy ya, jangan terlalu pushy. Say hi, ya. Misalnya, contoh yang paling gampang ya. Lo tahu dia suka ketoprak gitu misalnya ya. And then one day lo makan. Bro Mike, gua tuh lo suka, udah nyobain ini belum? Simple questions, just like that. Not too pushy, jangan kayak kapan nih ada kerjaan lagi nih? Don't do that. Don't do that. Misalnya dia upload, lu udah kerja sama dia. Minggu depan dia ada event lagi let's say, atau bulan depan. Wah, next time sama gue lagi dong. Don't do that, don't do that. Agree. Don't do that. Jangan begitu nenggolnya. Just be friends with them. Show your best at work and be friends with them. Dan sekarang sudah terbantukan dengan social media. Itu. Kalau misalnya di social media and then lanjut ke WhatsApp, artinya apa? You got their heart. Sampai mereka, WhatsApp aja deh. Itu artinya you got their heart. Kalau udah kayak gitu. Sampai lu bisa, kalau di Bintaro, bro, fresh market bareng yuk. Biar itu udah dapat banget tuh. Itu udah dapat banget. Kayak gitu. Ini adik gue baru buka coffee shop. Datang dong mah. Biar lu dapat banget tuh gitu. Ya. But balik lagi, sabar. Nah, ini kita ada kata kunci yang sama tuh, sabar. Don't be pushy. Sabar gitu ya. Nanti kalau udah ke WhatsApp berarti udah door banget Udah gitu ya. itu udah dapet tuh. Iya, mumpung di WhatsApp gratis. Kalau dulu kan Asia Hidayah ya, karakter bayarnya. Bayarnya satu karakter, jadi sikat-sikat. Dulu Telegram bang, bos. Oh, Telegram. Bukan Telegram aplikasi ya. Bukan, aku satu. Oke, itu deh ya. Oke, Mas Adrian. Mau balik lagi nih pertanyaan.
mungkin ada beberapa solopreneur di sini yang mungkin selain sendiri ada memulai bisnis. Tadi ada fashion ya, ada fashion, ada yang mau rumah kayak gitu. Nah, kadang tuh as a freelance atau as a solopreneur itu tuh sometimes ada ketakutan untuk mulai. Ya, ada ketakutan untuk mulai. Lu sendiri pernah ada ketakutan itu dan sekarang kan udah sukses ya 2 tahun. Kenapa bisa sampai akhirnya oke, udah sampai Bali nih, sampai Grand Hyatt gitu. Itu awal mulai itu kayak gimana? Jadi awalnya kita karena apalagi karena kita ini sampai yang very niche ya, yang di Indonesia sendiri masih belum terlalu ada. Jadi kita perlu awareness dari awal. Jadi kita tahap pertama kita mencoba adalah validasi. Jadi kita start small, kita coba ke teman-teman, kita cobain ke komunitas-komunitas kecil, kayak lihat feedback mereka, apa yang perlu diperbaiki, terus kayak apakah mereka balik lagi gitu. Jadi kalau itu semua kita udah dapat validasi, oke, then you can go big, baru kita bisa invest lebih banyak gitu. Karena kebanyakan orang salahnya adalah di awal udah invest terlalu banyak. Kadang mereka mikir kayaknya kurang ini kita nggak bisa jalan, kurang ini kita nggak bisa jalan. Kadang mereka pingin semuanya itu perfect, kayak semua planet harus line up perfectly gitu. Tapi kadang nggak perlu gitu. Kadang justru mulai aja dulu, kita improve pelan-pelan sambil jalan, kita improve, dan itu makanya bisa jadi lebih baik ke depannya. Terus buat Ini berarti kayak gue tadi bantuin ya, cobain dulu guys gitu ya. Nanti siapa tahu kalau suka bisa beli titik gitu ya. Nanti bisa cobain ya kan, atau nginep di Grand Hyatt free flow, betul ya. Berarti yang penting pokoknya mulai dulu validasi gitu ya. Jangan coba untuk masuk ke komunitas gitu, untuk kenalin semua produk-produknya. Oke. Nah, Mbak Asti, pertanyaan terakhir buat Mbak Asti. Oke. Deg-degan ya? Pada deg-degan sih. Mbak Asti, ini Ya. pertanyaannya nih. Membangun kepercayaan klien itu kan penting banget ya. Yes. Apalagi udah jejaring dengan klien-klien itu kan penting ya, supaya repeat. Kayak tadi tulus. Repeat tadi tuh, sorry. Repeat, itu yang penting gitu ya. Tapi Iya. honest dan sabar gitu ya. Yes. Jadi, nah, ini gimana sih sebenarnya? Berarti kan Anda menjaga reputasi atau personal branding. Betul Yes. kan? Di Betul. industri yang sangat, ya banyak show director yang lain Banyak gitu. sekali. Kenapa milihnya Mbak Asti gitu? Oke. Nah itu gimana? Gampang. Enggak deh. Gampang. Lo banget gue gampang. Oke. Dalam pekerjaan saya, pekerjaan teman-teman yang di dunia event atau mungkin malah pekerjaan hampir semuanya, itu sebenarnya klien atau siapapun yang melihat kita itu cuma 2 yang dilihat. Kalau buat saya, yang pertama adalah skill itu adalah experience dan knowledge ya pastinya ya. Yang kedua apa coba? Attitude. Buat saya attitude is everything. Jadi kalau kita punya attitude yang baik, tadi kayak saya terharu banget tadi Mas Kemal bilang, setuju banget. Gak pernah tuh namanya, kamu ngajak gue lagi, mana itu langsung attitude pasti nol. Jadilah orang dengan attitude yang baik, ditambah dengan skill yang baik, nggak usah nyari pekerjaan itu akan datang sama kita. Itu aja. Luar biasa itu ya. Be friend, jadi orang baik, attitude Yes. is number 1. Yes. Alright? Oke, Mas Kemal, ya. Pesan Mas Kemal, ini pertanyaan ya. Habis ini kita masuk Q&A. Teman-teman persiapkan pertanyaannya semuanya ya. Pesan Mas Kemal untuk para freelancer, content creator, solopreneur, pekerja art, kreatif, pebisnis muda mungkin ada di sini ya, dan teman-teman media. Kalau ingin terus bertumbuh dan tetap konsisten, kira-kira mereka harus apa? Simple sih. Agility. Adaptif. Mungkin kayak slogan perusahaan, but it's true. It is true. Yap. Itu bener-bener harus kayak saya aja mentalnya udah ready nih. Kalau just in case digital udah nggak works, what to do next? Itu udah harus siap. Ya. And that's mentally udah harus siap, harus tahu. Ini saat ini banyak sekali teman-teman saya ya, atau klien saya yang jualan mobil udah nanyain ke saya, gue udah nggak bikin flyers lagi bro, gue harus bikin konten. Nah, yang lama-lama tau nggak apa? Mereka nggak mau berubah, masih jualan flyers, and it doesn't work right now. Nah kita, dan ini agility ini nggak bisa ngeliat umur ya, nggak bisa ngeliat umur. Saya umur 44, saya masih ngedit CapCut di TikTok, itu saya masih ngedit loh. Gak ada timnya? Gue ngedit sendiri, I know how to do it. Ketika dia ngasih ke gue punya orang yang ngerjain secara freelance. Ketika dia ngasih ke gue, yang umurnya masih 20-an, gue tau ini kurang nih. Gue bisa kasih tau, lu harusnya ngeditnya begini. Dan gak bisa tuh umur 4 ya di gue untuk gue sendiri, gue gak bisa kayak ya udahlah gue gak mau belajar nih mengenai CapCut dia sendiri aja nih. No, gak bisa. I have to know what is CapCut. Gitu.
Makanya tadi kayak ada ya, gue bisa ngelihat ada dari Bang Sagun bisa ngelihat bahwa bisa ngeluarin uang segini. Itu buat gue nice, karena meringankan. Kan katanya perusahaan yang sehat adalah punya financial yang sehat, ya kan? Ketika boncos, kelar gitu. Ada leak di mana udah kelar tuh. So that is very important, very transparent. Tapi pesan dari saya itu, agility, adaptif. Lagi kayak apapun, adaptifnya seperti apa, oke? Dan benar-benar harus mau. Jangan bilang kayak gini, ya gua nggak deh, gua gini aja deh. Don't do that. Jangan takut memulai sesuatu yang baru dan jangan sombong. Jangan ngerasa bahwa gua di sini I'm gonna be like this. Gua udah lihat banyak pebisnis yang seperti itu, dia nggak mau berubah, and mereka sekarang baru mau berubah dan telat. So remember that. Stay adaptive and be agile. Adaptif, agile. Walaupun kayak slogan-slogan ini ya perusahaan ya gitu ya. Akhlak gitu ya, BUMN ya. Gue gak mau nyebut, Udah disebut tadi. Berarti yang nyebut ya, nyebut ya. Udah enggak, udah ganti ya, udah ganti. Oke, lagi Mas Kemal boleh tepuk tangan lagi dong. Luar biasa. Oke, Mas Adrian, pertanyaan yang sama. Pesan Anda untuk para freelancer, solopreneur atau mungkin pebisnis muda seperti Mas Adrian. Sebenarnya udah diambil semua sama Mas Kemal sih. Oh iya udah ada. Paling pertama adaptif, harus adaptif. Jadi kadang kita sebagai solopreneur, sebagai entrepreneur itu kita punya idealisme awal, idealisme yang pasti akan cepat diubah sama orang-orang view-nya. Jadi kadang kita harus adaptif sama apa yang feedback diberi orang gitu. Kadang kita nggak bisa, aku maunya begini, pokoknya orang harus ngikutin aku, nggak bisa. Kita ngejual jasa, kita ngejual barang harus ngikutin apa kata orang gitu. Apa yang mereka mau. Jadi kita harus bisa adaptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Terus yang pasti harus berani juga, makanya break of freelancer. Tapi berani itu bukan cuman nggak punya rasa takut, tapi tetap maju walaupun kita masih takut. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Itu ya, adaptif. Udah 2 kali tuh. Ntar yang ketiga adaptif dapat pilih cantik ya. Nah, soalnya mau jawab itu sih. Gitu. Pasti pertanyaan yang sama. Pesan Pesan ya? untuk para freelancer. Mungkin tadi ada teman-teman event juga di sini ya. Gampang, terus aja gampang. Gampang. Oke, kalau buat saya tadi mudah nggak bertekad gini. Pernah berusaha untuk jadi yang terbaik.